Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah para Buddha, para Bodhisattva, Mahasatwa, serta para Dewa Pelindung Dharma. Sebelumnya, selamat siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Biku Sangga, Bapak Ibu dosen, pengampu mata kuliah Viratanam Niwedana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andri Saputra. Di sini saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Buddha semester 4 ingin menyampaikan sharing Dharma. Nah, sebelum saya menyampaikan sharing Dharma, marilah kita panjatkan rasa syukur kita karena pada kesempatan yang baik ini saya dapat menyampaikan Dharma. Karena menyampaikan Dharma di waktu yang tepat adalah berkah utama. Semoga dengan teman-teman semua yang mendengarkan Dharma pada siang hari ini, kebahagiaan kita, kebijaksanaan kita bertambah, hati kita lebih tenang, dan kehidupan kita menjadi lebih bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sadu, sadu, sadu. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Dharma. Dharma di sana dengan tema cinta kasih yang membawa kedamaian, atau yang biasa disebut dengan metta. Sebelum menyampaikan materi ataupun sharing Dharma pada siang hari ini, saya akan menyampaikan syair Dhammapada. Supaya untuk landasan pada pembahasan hari ini, di sini saya akan menyampaikan syair Dhammapada ayat 5, yaitu dengan syair Yamakawaga. Syairnya yaitu Nahi werena werani samantidha kudacanam awerena casamanti esadamo sanantano, yang artinya yaitu kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Itulah hukum abadi dalam agama Buddha. Jadi, saudara-saudari Dharma yang berbahagia, serta teman-teman saya, dalam kehidupan sehari-hari itu, kita tuh sering menghadapi berbagai persoalan. Misalnya ada yang menyakiti perasaan kita, terus ada yang berkata kasar kepada kita, atau memperlakukan kita itu dengan tidak baik. Misalnya dalam kehidupan kita saat ini. Ketika hal itu terjadi, seringkali muncul rasa kemarahan, rasa kebencian, dan keinginan untuk dalam hati kita tuh ingin membalas. Tetapi kan Sang Buddha itu mengajarkan bahwa kebencian itu tidak akan pernah berakhir atau tidak akan pernah selesai jika dibalas dengan kebencian. Nah, jika kita membalas kemarahan dengan kemarahan, maka konflik yang akan kita lalui itu semakin besar. Begitupun sebaliknya, jika kita membalas kebencian itu dengan cinta kasih ataupun pengertian, perhatian, ataupun tindakan yang baik, maka pertikaian itu dapat mereda dengan cara mempraktikkan metta ataupun cinta kasih. Metta atau cinta kasih adalah keinginan tulus agar semua makhluk berbahagia. Jadi metta itu tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, status sosial, ataupun latar belakang seseorang. Cinta kasih itu mengajarkan bahwa Sang Buddha mengajarkan cinta kasih itu bersifat universal dan tanpa syarat. Jadi bukan berarti kita tuh harus selalu setuju dengan orang lain.
Jadi cinta kasih itu berarti kita tetap memiliki niat baik dan tidak menyimpan kebencian di dalam hati. Meskipun menghadapi orang yang sulit sulit mengendalikan dirinya ketika orang lain membenci kita, kita tuh jangan terlalu terbawa dalam kebencian. Kita harus memahami perasaan orang lain, tapi kita juga tidak harus menghakimi diri kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mempraktikkan, yang pertama kita dapat mempraktikkan dalam lingkungan keluarga. Jadi saudara-saudari yang berbahagia, keluarga itu merupakan tempat pertama kita belajar tentang cinta kasih atau meta itu sendiri. Namun di dalam keluarga juga sering terjadi perbedaan pendapat. Terkadang tuh kita tuh merasa tidak dimengerti oleh orang tua kita, ataupun sebaliknya orang tua kita tuh merasa anak itu tidak mendengarkan nasihat orang tua. Nah, jadi ketika kita sebagai anak, kita tuh harus selalu memperhatikan ataupun mendengarkan nasihat orang tua supaya orang tua itu berbahagia dan tidak menderita karena perlakuan kita yang buruk seperti itu. Begitu pula antara misalnya kakak dan adik ataupun suami dan istri. Misalnya anggota keluarga dari lainnya gitu. Ketika terjadi perbedaan, seringkali mungkin dalam hati kita tuh muncul rasa emosi sehingga itu menimbulkan pertengkaran ataupun konflik. Dalam situasi seperti ini tuh meta tuh sangat berpengaruh mengajarkan kita untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami perasaan orang lain, terus mengendalikan ucapan agar tidak menyakiti hati orang lain ataupun keluarga kita sendiri, orang tua kita sendiri, adik kita, kakak kita. Dengan sikap yang cinta kasih, kita tidak berusaha, maksudnya itu tidak berusaha menang sendiri, tapi itu sikap cinta kasih itu mencari jalan keluar yang membawa kebahagiaan bersama keluarga, sanak saudara, yang dipenuhi dengan cinta kasih atau meta. Itu akan menjadi tempat yang nyaman, penuh keharmonisan, dan saling mendukung satu sama lain. Sehingga praktik meta dalam lingkungan keluarga itu sangat penting. Kita juga harus mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu tadi kita mempraktikkan di lingkungan keluarga. Yang kedua, kita mempraktikkan di lingkungan kampus ataupun sekolah. Lingkungan sekolah atau kampus itu misalnya kita mempraktikkan dengan kita bertemu dengan orang lain, ataupun orang lain tersebut kan memiliki karakter dan kebiasaan yang berbeda-beda, pemikiran yang berbeda, ataupun tidak jarang kita mengalami kesalahpahaman. Kita tuh sering jarang kita mengalami kesalahpahaman ataupun perselisihan, atau bahkan menjadi bahan ejekan teman. Ketika ada teman yang menyakiti perasaan kita, mungkin reaksi kita tuh paling mudah ingin membalas dengan kemarahan ataupun kata-kata kasar. Tetapi kan Sang Buddha tuh mengajarkan bahwa kebencian itu kan tidak pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Maka ketika ada teman kita yang membenci, kita harus memperhatikan ataupun tidak dibalas dengan kebencian. Kita harus mempraktikkan dengan cara meta. Kita tuh belajar untuk tidak menyimpan dendam dan mencoba memahami bahwa setiap orang tuh memiliki kelemahan dan ketidaktahuan. Pemikiran orang tuh berbeda-beda, sikap orang tuh berbeda-beda, dari sikap ramah, sikap cara berpola pikir, sehingga ketika kita bersikap ramah, itu tuh kita dapat membantu teman yang mengalami kesulitan belajar, mengalami permasalahan. Ketika kita sudah menghormati teman, kita juga harus menghormati guru ataupun dosen kita, serta melakukan perundungan serta melakukan perbuatan yang bajik. Dalam demikian, itu dapat membuat suasana belajar itu menjadi lebih nyaman dan penuh persahabatan. Ketika dosen menjelaskan, kita harus mendengarkan dengan baik.
Ketika teman sedang presentasi, kita harus mendengarkan dengan baik. Supaya apa? Supaya teman yang sedang presentasi itu merasa dihargai. Dan dalam pembelajaran itu lancar dan tidak ada konflik apapun dengan cara kita mendengarkan. Itu termasuk dalam rasa cinta kasih ataupun meta. Kita juga selain di lingkungan sekolah, kita juga dapat mempraktikannya tuh di lingkungan kerja. Yang ketiga itu di lingkungan kerja. Jadi bagi mereka yang sudah bekerja, lingkungan kerja itu sering kali menjadi tempat munculnya berbagai tantangan, perbedaan pendapat ataupun persaingan. Tekanan pekerjaan juga membuat kita menjadi mudah emosi ataupun kesalahan yang dilakukan saat kerja itu mungkin dapat memicu kemarahan ataupun kekecewaan pada diri kita sendiri dalam lingkungan kerja. Jadi meta itu mengajarkan kita untuk tidak berburu-buru menyalahkan orang lain. Ketika kita mempunyai masalah, kita tuh jangan harus menyalahkan di detik itu saja. Kita harus mengetahui apa kesalahan dia, mengetahuinya secara lebih mendalam supaya kita tidak terjadi fitnah. Ketika rekan kerja melakukan kesalahan, kita dapat memberikan masukan dengan sopan dan penuh pengertian, saling memiliki sikap yang saling menghormati, dan saling membantu agar apa? Agar menciptakan suasana kerja yang harmonis, terus tentram, damai, dan kita mempunyai banyak rekan kerja, sahabat yang banyak. Jadi seseorang yang mempraktikkan meta tidak hanya memiliki pemikiran dan keberhasilan dirinya sendiri, tetapi juga ikut mendukung keberhasilan orang lain. Nah, dengan demikian, lingkungan kerja itu menjadi lebih damai, produktif, dan menyenangkan bagi semua pihak, dari karyawan, atasan, dan semuanya itu dapat berjalan dengan lancar tanpa membuat orang lain kecewa. Dengan cara mempraktikkan meta, kita juga bisa membuat lingkungan kerja itu lebih nyaman. Nah, yang keempat yaitu di media sosial. Di zaman modern saat ini kan media sosial itu kan sangat canggih. Jadi media sosial itu menjadi bagian dari kehidupan diri kita sendiri. Kita tidak terjauh dari yang namanya gadget dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui media sosial itu kita dapat berkomunikasi dengan banyak orang dalam waktu yang singkat. Tetapi media sosial itu juga sering menjadi tempat munculnya pertengkaran, fitnah, ujar kebencian, dan penyebaran informasi yang tidak benar. Penyebaran informasi yang tidak benar itu seperti berita-berita yang hoaks, kita mempercayai dan menyebarkan lagi. Nah, ketika kita menyebarkan berita tersebut, kita harus memperhatikan dulu apa informasinya itu secara rinci, sehingga kita tidak membagikan informasi yang tidak benar. Jadi kita harus merecek dulu supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, ketika itu kita tuh perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah ada kata-kata yang tidak sopan, tidak bermanfaat? Terus apakah ada kata-kata saya menyakiti orang lain, atau orang yang memiliki meta tidak mudah terpancing emosi oleh komentar-komentar negatif, sehingga ia tuh memilih menyebarkan pesan-pesan yang membawa kedamaian, semangat, dan kebahagiaan. Dengan cara tersebut, media sosial itu dapat menjadi sarana untuk menyebarkan cinta kasih. Kita tuh menyebarkan video-video seperti sharing dharma, ataupun video-video yang bermanfaat untuk bagaimana cara orang lain mengerti orang lain, bagaimana cara berbuat baik kepada teman. Itu kita juga bisa mengunggah di media sosial untuk mengedukasi masyarakat bagaimana manfaat meta, cara mempraktikkan meta, saudara-saudari yang berbahagia. Nah, kita tuh dapat memahami pentingnya meta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mempraktikannya meta itu sendiri. Nah, jadi kalau mempraktikkan meta itu sendiri itu bukan hanya sekedar teori yang kita pelajari ataupun ceramah damai yang saya sampaikan pada hari ini, tetapi mempraktikkan meta itu dengan cara kita mempelajarinya secara mendalam. Kita dapat membaca dari kitab suci ataupun dari
parita suci. Jadi itu nggak hanya mendengarkan, kita juga harus mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Meta itu harus diwujudkan dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan kita setiap hari. Jadi melatih meta itu memang tidak selalu mudah ya teman-teman. Terkadang kita tuh merasa, dalam diri kita tuh merasa kecewa, terus dalam diri kita merasa marah ataupun terluka oleh sikap orang lain. Nah, justru itu dalam keadaan seperti itulah latihan meta itu menjadi sangat berharga dalam diri kita sendiri. Semakin sering kita melatih cinta, kasih, semakin kuat pula kemampuan kita untuk menghadapi berbagai persoalan hidup dengan hati yang mungkin dengan hati yang lebih tenang. Cara tersebut bisa mengendalikan pikiran kita, mengendalikan diri kita. Jadi beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan meta, mulailah mencintai diri kita sendiri. Ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, kita harus menerima dan mengembangkannya menyebarkan kepada orang lain, misalnya kepada keluarga ataupun orang-orang yang terdekat, menolong sesama tanpa mengharapkan balasan. Kita juga dapat berlatih memanfaatkan kesalahan orang lain, mengendalikan ucapan agar tidak menyakiti hati siapapun. Misalnya dengan cara kita tuh melakukan meditasi, seperti meditasi meta bhawana secara rutin. Setelah kita sembahyang, kita akan melakukan meditasi. Sembahyangnya itu setiap hari gitu teman-teman. Sehingga itu membiasakan diri kita tuh mendoakan kebahagiaan semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia tanpa membeda-bedakan makhluk yang terlihat maupun tak terlihat. Misalnya kalau kita juga bisa mempraktikkan waktu bangun pagi. Misalnya kita baru bangun pagi itu kita harus mengawali dengan niat baik, dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua terbebas dari penderitaan. Walaupun kata-kata itu sederhana, tapi kebiasaan itu perlahan akan membentuk hati kita yang penuh cinta kasih. Apabila meta harus berlatih, maka kemarahan akan berkurang. Jadi kebencian akan memudar dan kehidupan kita akan merasa lebih tenang, lebih damai, sehingga kita dapat membawa kedamaian bagi diri kita sendiri. Nah, tetapi juga itu tuh menjadi sumber kebahagiaan bagi ketika kita mempraktikkan meta, itu tuh menjadi sumber kebahagiaan bagi keluarga, sahabat, ataupun masyarakat sekitar kita. Kita juga dapat beberapa cara kita mempraktikkan meta itu sendiri ataupun cinta kasih. Yang pertama, kita kan kita memulai pada diri kita sendiri. Kita dapat memberikan cinta kasih kepada orang lain jika kita membenci diri sendiri. Oleh karena itu, mulailah mendoakan, misalnya kita mendoakan kepada diri kita sendiri. Sebelum kita mendoakan orang lain, kita harus mendoakan diri kita sendiri. Misalnya dengan cara, semoga saya berbahagia, semoga saya terbebas dari penderitaan, semoga saya sehat, dan semoga saya damai. Sehingga penyebaran meta itu dapat bermanfaat untuk kita dan orang lain. Sehingga meta itu menyebarkan meta kepada orang lain. Setelah kita mencintai diri kita sendiri, kita harus menyebarkan kepada orang lain. Pikiran cinta kasih kepada misalnya orang lain itu nggak hanya teman kita, tapi keluarga kita tuh termasuk orang yang dekat dengan kita lah, begitu. Ketika kita mengarahkan hal itu, meta itu harus seimbang. Kita tidak membeda-bedakan. Seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga itu menyebarkan meta kepada orang lain ataupun orang yang netral. Ketika kita menyebarkan itu nggak memilih-milih. Kita tuh mengarahkan meta tuh kepada orang yang jarang kita kenal. Seperti misalnya pedagang ataupun orang-orang yang kita temui di jalan. Menyebarkan meta tuh mungkin kepada orang yang sulit, itu tuh
latihan ya teman-teman, latihan yang paling menantang. Kirimkan harapan baik kepada orang lain yang pernah menyakiti kita. Misalnya seseorang yang menyakiti kita, kita jangan membenci orang tersebut. Doakan saja orang tersebut semoga ia berbahagia, semoga ia terbebas dari penderitaan. Dengan latihan ini kebencian akan terus berlahan dan akan berkurang. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu meta atau cinta kasih itu sangat bermanfaat bagi semua makhluk karena kita harus mempraktikannya teman-teman. Jadi semoga sharing dharma yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi sanak saudara ataupun keluarga ataupun teman-teman yang mendengarkannya. Semoga bermanfaat dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang mendengarkan Dharma di sana ini dapat menambah pengalaman teman-teman semua, dapat menambah pengalaman sanak saudara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi semoga bermanfaat untuk semua makhluk. Sabe sata, bantu kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih. See you. Bye-bye. Bye-bye.